Halo yo people, selamat datang kembali di Yori TV. Dan tentunya masih di konten yang sangat edukatif ini, yaitu Yo Learning. Oke, tahu nggak sih yo people, kalau di era smart life seperti sekarang ini dibutuhkan smart people juga loh. Contohnya kita harus bisa lebih aware terhadap fitur-fitur yang sudah diimplementasikan ataupun yang sudah ada pada gadget-gadget yang kita miliki. Apalagi fitur-fitur yang dapat memudahkan aktivitas keseharian kita di masa yang serba online ini. Nah, banyak dari kita yang belum menyadari akan adanya fitur-fitur ini. Contohnya nih, khusus buat kalian pengguna laptop ataupun komputer dengan VGA card Nvidia, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya ada fitur screen recording bawaan dari Nvidia itu sendiri yang kaya akan fitur dan juga anti ribet. Dan dengan adanya software perekam layar ini, tentunya bisa sangat bermanfaat bagi kita, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, yang tentunya sudah tidak asing lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti e-learning, online meeting, ataupun webinar, di mana tentunya kita ingin merekam ataupun menyimpan materi yang kita tonton di layar monitor kita, tanpa harus sibuk mencatatnya hingga kehilangan fokus tentunya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, teman-teman jangan lupa ya sempatin dulu buat subscribe ke channel kita ini, biar nggak ketinggalan video updatean terbaru dari channel kita ini. Oke, langsung aja ya. Jadi, aplikasi screen recording bawaan Nvidia ini namanya GeForce Experience yang bisa kita akses pada bagian taskbar di desktop kita, tepatnya pada bagian sistem tray icon. Selanjutnya, kita buka sistem tray iconnya, lalu kita cari icon yang berlogo Nvidia. Kita klik kanan, lalu pilih Nvidia GeForce Experience. Nah, seperti ini nih tampilannya aplikasi GeForce Experience, di mana di dalam aplikasi GeForce Experience ini terdapat fitur yang namanya Nvidia Shadow Play yang berfungsi untuk merekam ataupun share video, screenshot ataupun melakukan live streaming dengan kualitas yang tinggi. Lalu apa aja sih syaratnya untuk dapat menggunakan aplikasi Shadow Play ini pada GeForce Experience? Kita bisa langsung mengaksesnya pada aplikasi GeForce Experience di bagian atas, yaitu bagian setting. Lalu kita cek di bagian fitur. Kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya in-game overlay. Nah, untuk mendapatkan fitur in-game overlay pada Nvidia Shadow Play, kita harus memiliki hardware ataupun VGA card dengan seri GeForce GTX 800 seri ke atas ataupun pada notebook dengan seri GTX 860M atau seri yang lebih tinggi, dan juga RAM dengan minimal 4 GB, dan juga Windows 7, Windows 8, sampai Windows 10. Selanjutnya, jangan lupa ya untuk memulai mengaktifkan fitur Nvidia Shadow Play-nya, kita harus aktifkan slider pada bagian in-game overlay. Nah, setelah slider pada in-game overlay ini aktif, kita dapat mengakses fitur Nvidia Shadow Play tadi dengan cara mengklik ataupun menekan tombol Alt+Z pada keyboard kalian. Oke you people, langsung aja yuk kita coba praktekin gimana cara makainya. Pertama-tama saya close dulu ya semua aplikasinya. Oke, pertama-tama kita akan lihat apakah in-game overlay-nya sudah aktif dengan cara menekan tombol Alt+Z. Nah, jadi sudah aktif ya overlay-nya. Oke, yang pertama yaitu di bagian kiri atas ada fitur screenshot, yang dimana jika kita menekan tombol Alt+F1, maka aplikasi Nvidia Shadow Play ini akan mengcapture tampilan layar monitor kita, lalu menyimpannya ke galeri. Yang kedua ada fitur foto mode, yang di sini jika kita menekan tombol Alt F2, maka dia akan mengcapture tampilan di dalam game yang sedang kita mainkan. Lalu yang ketiga ada fitur game filter yang dapat digunakan dengan cara menekan tombol Alt F3, yaitu nantinya akan mengganti tampilan visual pada game yang sedang kita mainkan dengan memberikannya filter-filter yang kita pilih. Lalu selanjutnya di bagian tengah sini yang pertama ada instant replay, yang dimana instant replay jika kita nyalakan ini akan merekam seluruh aktivitas kita yang kita lakukan di layar monitor selama 20 menit, namun hanya akan menyimpan bagian 5 menit terakhir. Lalu yang paling utama nih di bagian tengah sini ada yang namanya record.
Nah, jika kita nyalakan, maka dia akan merekam tampilan layar kita. Seperti yang sedang saya lakukan pada video tutorial ini dengan indikator di sini recording. Lalu selanjutnya di bagian kanannya itu adalah broadcast live. Nah, broadcast live ini digunakan untuk melakukan live streaming. Lalu selanjutnya di bagian atas kanan sini adalah galeri, di mana tempat kita melihat semua screenshot, foto mode, game filter, ataupun instant replay dan juga hasil recording yang sudah kita lakukan tadi. Lalu pada bagian ini kita dapat mengganti mode perekaman pada mikrofon. Nah, mode yang pertama ini adalah mode push to talk, yang berarti mikrofon hanya akan merekam suara kita di saat kita menekan sebuah tombol yang tentunya perlu kita atur dahulu. Lalu, mode yang selanjutnya adalah mode always on, yang berarti mikrofon akan terus merekam suara kita di saat kita melakukan screen recording ini. Lalu, yang selanjutnya adalah mode off, yang berarti jika kita memilih mode ini, mikrofon tidak akan merekam suara kita selama proses screen recording berlangsung. Lalu di bagian selanjutnya adalah fitur webcam, dimana jika kita memiliki webcam pada notebook ataupun pada komputer kita bisa menyalakannya sehingga tampilan gambar yang ditangkap oleh webcam kita akan tampil pada hasil rekamannya. Lalu di bagian selanjutnya yang paling penting nih, yaitu setting. Langsung aja yuk kita masuk ke bagian setting di Nvidia Shadowplay ini. Nah, di bagian setting sini yang paling atas kita bakalan nemuin connect. Nah, connect ini adalah menautkan akun Nvidia Shadowplay kita ini ataupun akun Nvidia GeForce Experience kita ini ke sosial media kita, seperti ke Facebook, ke Google, ke Twitch, ataupun YouTube, dan masih banyak lainnya. Nah, kenapa kita harus menautkan akun kita ini ke beberapa sosial media ini? Karena ini nantinya akan bermanfaat jika kita akan melakukan live streaming. Dan jika kita sudah menautkan akun sosial media kita ke Nvidia Shadowplay ini alias sudah login, maka otomatis kita bisa mengaktifkan atau menggunakan fitur broadcast live ataupun live streaming tadi. Oke, lalu pada bagian setting selanjutnya ini adalah HUD layout. Nah, pada bagian HUD layout ini kita bisa memilih indikator apa saja yang akan kita tampilkan di saat kita merekam layar kita ini. Nah, kita bisa memilih posisi status indikator saat kita sedang merekam layar ini ada di sebelah mana, ataupun menonaktifkan indikatornya. Nah, lalu selanjutnya FPS counter, di mana FPS counter ini akan menampilkan seberapa banyak frame per second yang sedang ditampilkan di monitor kita di saat kita bermain game. Lalu di bagian posisinya sama saja, kita ingin menampilkan indikator FPS yang sebelah mana ataupun menonaktifkannya. Lalu pada bagian ini kita dapat menampilkan jumlah viewers yang sedang menonton live streaming kita atau menonaktifkannya. Begitu pula untuk menampilkan komentar dari viewers kita. Oke, ke settingan selanjutnya yang perlu kita sering pelajari yaitu adalah keyboard shortcut, dimana di keyboard shortcut ini kita bisa mengetahui apa aja sih tombol yang perlu kita tekan jika kita ingin mengaktifkan beberapa fitur di dalam Nvidia Shadowplay ini. Nah, ini nih yang paling penting kalau kalian bakalan sering ngerekam layar kalian, yaitu dengan cara memencet tombol Alt plus F9 untuk mulai start ataupun stop recording kalian. Nah, tombol-tombol ini semua bisa kalian rubah ataupun kalian custom sesuai keinginan kalian dengan cara mengkliknya, lalu kalian tekan langsung tombol yang ingin kalian custom. Oke, selanjutnya itu adalah bagian recording. Nah, pada bagian recording ini kita bisa mengatur directory ataupun tempat di mana kita akan menyimpan hasil rekaman layar kita ini. Kalau saya sih default yaitu di drive C. Kalian juga bisa kok menggantinya dengan mengklik tanda 3 titik ini. Selanjutnya adalah bagian broadcast live. Nah, bagian ini adalah bagian yang berhubungan dengan account. Jika kita sudah menautkan akun sosial media kita, sekarang di sini kita bisa memilih ke sosial media mana kita akan melakukan live streaming. Begitu pula dengan pilihan kualitas ketajaman video untuk live streaming kita, mulai dari kualitas yang paling rendah hingga yang paling tajam. Nah, saran saya sih kalian sesuaiin kualitas live streamingnya dengan kecepatan internet kalian. Di sini sih tadi defaultnya medium, yaitu dengan resolusi HD 720 pixel dengan frame rate 60 fps yang kita bisa rubah juga mau 30 ataupun 60, dan begitu juga bitrate dari videonya.
Nah, di bagian selanjutnya ini kita bakalan menemukan highlight dan game filter setting. Namun, saya akan skip bagian ini karena kedua bagian ini tidak akan begitu berpengaruh untuk proses screen recording kita. Nah, selanjutnya langsung saya skip ya ke bagian audio setting. Nah, pada bagian audio setting ini, yang paling pertama adalah pengaturan seberapa kencang aplikasi Shadowplay akan merekam sistem sound kita di saat kita melakukan screen recording ini. Dan juga kita bisa memilih nih mikrofon mana yang akan kita gunakan untuk merekam suara kita dan juga mengatur volumenya. Nah, lebih baik nih kalian ikutin aja settingan defaultnya dulu ya. Dimana di sini adalah volumenya 100%, Shadowplay merekam suara kalian. Nah, jika kalian ingin suara kalian terekam lebih keras, kalian bisa naikin boost-nya di sini. Oke? Settingan selanjutnya yaitu adalah video capture, dimana di bagian ini kita dapat mengatur kualitas rekaman kita ini, yaitu low, medium, or high, ataupun kita pengen custom. Nah, kalian bisa ngatur sesuai kemampuan komputer ataupun spesifikasi komputer kalian ya. Kalau defaultnya sih di high, cuman di sini saya custom. Saya merecord video ini dengan resolusi 4K dengan frame rate 60 fps dan juga kalian juga bisa mengatur bitrate-nya. Kalau sekiranya bitrate-nya terlalu tinggi, nanti efeknya akan terlalu berat pada kinerja komputer kalian. Jadi kalian bisa sesuaikan ya. Sekiranya nanti kerasa terlalu berat, kalian bisa turunkan bitrate-nya. Oke, kita coba praktekin yuk gimana sih caranya mulai merekam menggunakan software Nvidia Shadowplay ini dan juga cara stopnya serta cara mengakses video yang sudah kita rekam tadi. Oke, sesuai shortcut yang sudah kita lihat di setting tadi, untuk mulai melakukan screen recording, kita perlu menekan tombol Alt plus F9. Lalu, jika proses recording sudah dimulai, pada bagian kanan atas layar kita akan muncul indikator bertuliskan Recording has started. Jika kalian sudah beres merekam layarnya, kalian bisa mengakses ataupun menemukan file video dari hasil rekaman kalian tadi melalui in-game overlay tadi dengan cara menekan tombol Alt plus Z-nya lagi, lalu kita masuk ke bagian galeri. Dan di sini kita buka aja langsung open file location pada bagian kanan atas ini. Nah, disinilah kalian dapat menemukan file-file video hasil rekaman layar kalian tadi. Lalu kalian juga dapat langsung mengedit file video ini ataupun ingin langsung membagikannya di sosial media kalian. Oke you people, sekian dulu ya video tutorial dari Yo Learning kali ini. Jika kalian suka dengan video kami ini, jangan lupa klik tombol like dan juga dukung terus perkembangan channel kami ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah, serta tulis komentar kalian jika kalian memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran untuk kami. Share video kami ini dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak telat mendapatkan notifikasi updatean konten terbaru dari kami. Oke you people, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan akhir kata, sampai jumpa di lain waktu.